Halo semuanya, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Balik lagi di channelnya Dapur Ega. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa teman-teman bantu subscribe dulu. Jangan lupa juga aktifin notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Hari ini aku mau bikin pastel isi bihun yang ekonomis. Ini tanpa telur. Jadi untuk bahan-bahannya itu lumayan hemat ya. Nah, di sini aku mau bikin isian bihunnya dulu. Ini aku tumis bawang putih sama bawang merah sama lada yang udah aku halusin. Nah, ini diaduk-aduk terus biar nggak gosong. Pakai api kecil aja ya kalau misalnya airnya udah mulai berkurang gitu ya. Nah, ini aku tambahkan sekitar 150 gram wortel. Terus diaduk lagi sampai rata. Nah, jadi aku bikin ini tuh sebagian buat aku jual, sebagian lagi untuk aku konsumsi sendiri. Kemudian tambahkan air kurang lebih 50 ml aja. Nggak usah terlalu banyak. Nah, ini dimasak sampai mendidih gitu airnya. Nah, ini aku tambahkan garam, gula, dan kaldu bubuk. Untuk takaran banyaknya disesuaikan aja sama selera. Nah, kemudian ini diaduk sampai rata. Kalau udah mendidih dan airnya udah semakin berkurang, aku masukin daun bawang sama seledri. Ini kurang lebih 1 batang daun bawang sama 1 batang daun seledri, atau disesuaikan aja sama selera masing-masing. Kemudian aku masukin, ini aku pakai 240 gram bihun. Ini udah aku rebus. Tadinya aku mau pakainya 250 gram, tapi nggak ada. Jadi cuma ada 240 gram. Nah, ini diaduk aja sampai rata. Tapi ini untuk takaran tepung setengah kilo, ini isinya nih masih lebih ya. Tadi dia sisa lumayan banyak. Nah, ini aku pakai garpu tadi untuk ngaduknya biar cepat rata. Kemudian kembali diaduk. Kalau misalnya bihunnya udah dimasukin, ini pakai api kecil aja biar dia nggak gosong. Nah, diaduk-aduk terus sampai rata. Jangan lupa juga dikoreksi rasanya. Nah, itu udah jadi, udah agak dingin, terus aku pindah ke wadah lain. Ini aku mau lelehin margarin. Ini 100 gram margarin. Dilelehin. Nah, kalau udah kayak gini nih apinya bisa dimatiin. Jadi nggak perlu dilelehin sampai semuanya leleh. Apinya dimatiin aja, terus diaduk-aduk sampai nanti dia leleh semuanya gitu ya. Nah, kalau udah ini ditunggu aja nanti sampai suhunya turun, sampai dingin atau minimal hangat. Nah, di sini aku juga nambahin 1 sendok makan atau setara 15 ml. Ini sendok makan yang takar gitu ya. Kurang lebih 15 ml minyak goreng. Disatuin aja terus diaduk sampai rata. Siapkan 500 gram tepung terigu. Ini aku pakai protein sedang. Kemudian aku tambahkan 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu bubuk, lalu aduk rata. Nah, diaduk-aduk sampai rata. Kemudian aku masukkan ini margarin yang tadi udah dilelehin. Dimasukin aja bertahap, terus sambil diaduk. Nah, ini diaduk aja sampai rata. Aku akan menambahkan air. Di sini aku siapin 150 ml dulu, dan ini dimasukinnya bertahap. Kalau misalnya kurang dari 150 ml, adonannya itu udah menyatu, itu udah cukup. Tapi kalau misalnya 150 ml pun kurang, teman-teman bisa ditambahin lagi aja, bisa sediain lagi 50 ml, tapi masukinnya bertahap. Total air yang aku gunakan tadi itu sekitar 180 ml. Jadi tadi aku sempat nambah air gitu. Pokoknya
jangan masukin airnya sekaligus, masukinnya bertahap aja karena pasti kelembaban tepung itu juga akan beda-beda ya, beda merek beda. Nah ini aku ulen tapi bukan diulen sampai kalis gitu, aku cuma ulen sampai tercampur rata. Terus videonya kepotong, maaf banget ya. Ini tadi tuh adonannya aku diemin dulu setengah jam, aku tutup serbet gitu. Abis itu ini kalau udah setengah jam aku bakal cetak adonannya. Nah biar dapet besaran pastel yang sama rata, ini aku timbang adonannya masing-masing 20 gram. Ini jadi 37 pieces. Nah kalau udah, ini aku bakal cetak satu-satu. Adonan yang ngantrinya itu aku simpennya tetap di baskom yang tadi sambil ditutup juga, biar dia nggak kering gitu ya. Nah ini aku pakai alas silikon, bagian tengahnya itu kan dia membentuk bulatan gitu, jadi aku gilas adonannya tuh di tengah-tengah biar hasilnya nanti bisa rata sih, gitu maksudnya, supaya ngebantu biar lebih rata. Kalau udah dipipihin, ini dikasih isian bihunnya, kemudian dilipat. Habis dilipat, ini bagian pinggirnya ini direkatkan ya, ditempelin gitu. Ini aku tekan-tekan pakai scraper. Habis itu sambil dirapihin aja. Ini juga kan aku bagian pinggirnya nih kurang rapi itu ya. Habis itu dipilin. Nah dipilinnya ini aku sambil ditekan gitu biar dia nempel gitu ya, karena ini adonannya tuh nggak lembek gitu, dia memang agak masih apa ya, nggak keras sih, cuman pokoknya emang nggak basah banget gitu. Nah tadi tuh adonannya aku diemin dulu setengah jam supaya dia bisa lebih elastis, jadi lebih mudah untuk dibentuk. Nah ini aku contohin lagi. Adonannya aku gilas pakai rolling pin di tengah-tengah aja, jadi memang dia sih ngelewatin dari lingkaran itu, tapi maksudnya supaya nggak terlalu jauh gitu bedanya. Nah kalau udah digilas, dikasih isian bihunnya, kemudian direkatkan kedua sisinya, terus bisa dirapihin. Sebenarnya pakai scraper ini juga nggak wajib, pokoknya kalau teman-teman bisa tekan-tekan pakai jari juga nggak apa-apa. Habis itu langsung dipilin. Nah dipilin juga aku suka lihat ada yang dari bawah ke atas atau ada yang dari atas ke bawah gini, pokoknya sesuai selera teman-teman aja. Nah ini dia yang udah aku pilin, aku cetak. Selanjutnya aku udah manasin minyak. Ini memang minyaknya agak banyak. Kalau minyaknya udah panas, ini bisa dimasukin. Minyaknya ini dalam kondisi panas ya, tapi dia memang pakai apinya aku nggak terlalu besar, pakai api sedang cenderung kecil aja biar dia nggak cepat gosong gitu ya, tapi apinya harus panas. Nanti jadi hasilnya itu banyak kayak bubble-bubblenya, jadi kayak beruntusan gitu. Nah ini tinggal digoreng aja sampai warnanya kecoklatan. Jangan lupa juga dibalik biar sisi atas bawahnya ini sama rata ya warnanya. Nah ini dari 20 gram ini per pastel jadinya 37 pieces, dan aku sih jualnya ini 5.004 ya. Kalau udah mateng ini bisa diangkat dan ditiriskan. Ini dia hasilnya, pastel ekonomis isi bihun. Nah ini dia hasilnya, dijual 5.004 masih masuk lah ya harganya. Ini juga lumayan besar-besar sih. Nah ini aku agak sedikit ini ya, terlalu coklat. Pokoknya pastiin minyaknya panas tapi jangan overheat juga. Nah ini dia tuh ya, dia jadi kayak beruntusan gitu kalau minyaknya panas. Nah ini aku bakal kasih lihat isinya. Tuh dia lumayan renyah. Nah ini isiannya juga banyak. Kalau teman-teman suka pedas bisa sih ditambahin cabai juga.
Ini rasanya gurih tapi tetap ada rasa pedas dari ladanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Semoga apa yang aku share hari ini bermanfaat. Thank you for watching dan wassalamualaikum.